Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila tariqi mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa bisyari'ah wat tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita akan membahas kitab Ihya Ulumuddin, kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah, karena kitab Adrun Nafis sudah selesai. Insyaallah kita akan lanjutkan di bulan Syawal nanti. Pembahasan kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah yaitu terkait dengan al-ikhtira'. Al-ikhtira' itu maknanya yaitu penemuan. Kata ikhtira', penemuan, itu berbeda dengan penciptaan. Maka kalau untuk penciptaan menggunakan khalaqa. Pencipta Allah disebut sebagai Al-Khaliq, sedangkan yang dicipta disebut makhluk. Namun dalam proses kejadian alam semesta ini, pembahasan sebelumnya sudah disampaikan oleh Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi bahwa anal haq ta'ala mawjudun bidzatihi lidzatihi mutlaqul wujud ghairu muqayyad. Ini yang pertama saya jelaskan supaya pembahasan sampai pada ikhtira' nanti bisa ada gambaran secara utuh. Anal haq ta'ala mawjudun bidzatihi. Ini bahwa al-haq ta'ala itu maujud, ada, bidzatihi dengan zatnya, lidzatihi bagi zatnya, mutlaqul wujud yaitu dengan mutlak secara wujud, ghairu muqayyadah tidak dibatasi. Ini yang disebut, kalau dalam teori martabat 7, ini yang disebut dengan wujud qadim. Wujud qadim dalam teori martabat 7 ada ahadiyat, wahdah dan wahidiyat. Jadi tingkatannya, pembahasan wujud qadim itu dirinci menjadi 3. Yang pertama ahadiyat, yang ada pada ahadiyat itu yaitu dzat. Kemudian turun wahdah, yang ada pada wahdah yaitu dzat dan sifat. Kemudian turun ke martabat yang ketiga, wahidiyat, yang ada pada martabat yang ketiga yaitu dzat, sifat dan asma. Maka proses dari ahadiyat ke wahidiyat, ini dalam teori martabat 7 ada istilah-istilah yang berbeda. Untuk martabat yang pertama misalnya ahadiyat, itu disebut la ta'ayun. La ta'ayun itu tidak ada apa-apa, tidak ada sesuatu.
karena yang ada hanya zat. Maka menggunakan istilah la ta'ayun. Kemudian turun yang kedua wahdah. Ini disebut dengan ta'ayun awal, yaitu mulai terjadi proses dari ahadiyat ke wahdah, ya, sudah ada zat dan sifat, disebut ta'ayun awal, yaitu proses kejadian yang pertama. Nah, proses kejadian yang pertama ini disebut dengan tadi ta'ayun awal. Ya. Dalam teori martabat 7, ya, di sini dijelaskan dengan mengutip hadis qudsi bahwa Allah menjelaskan kuntu kanzan mahfiyan, aku Allah ini perbendaharaan yang tersembunyi. Terus fa inni uhibbu an u'raf, aku ingin dikenal. Fa khalaqtul khalqa fa biya'rifuni. Jadi di alam yang kedua ini munculnya ide gagasan untuk penciptaan. Jadi sifatnya masih ijmal karena ide, adanya baru ide. Baru yang ketiga disebut dengan wahidiyat. Ya, wahidiyat itu sudah terurai secara tafsil dari ide, kemudian sudah diurai secara teknis. Maka disebut ta'ayun sani. Ta'ayun sani, kenyataan yang kedua ini disebut dengan proses yang sudah tafsil, yang sudah terinci. Dalam istilah lain, rencana yang sudah diurai secara tafsil ini, ya, rencana penciptaan yang sudah terurai secara rinci ini kemudian disimpan dalam lauhil mahfud, ya, yaitu ya tempat database rencana alam semesta, ya, rencana alam semesta yang wujudnya itu belum ada tapi perencanaannya sudah selesai, yaitu ada di lauhil mahfud ini. Lah, wilayah qadim ini tentu ya sifatnya adalah mutlak. Ya. Baru ketika berproses pada alam hudus, ya, alam yang baru, mulai dari alam arwah, alam misal, alam atsam, alam insan ini mulai terurai secara lebih rinci, ya, segala yang sudah ditetapkan pada lauhil mahfud itu. Jadi apa yang sudah ditetapkan di lauhil mahfud akan terurai secara rinci, ya, yaitu mulai, ya, tahapannya mulai dari alam arwah, alam misal, alam atsam ini. Nah, ketika sudah berproses menjadi wujud alam semesta, ya, wujud alam semesta seperti bumi, langit, ini kan wujud baru sudah. Ini muqayyad, terbatas. Sedangkan yang mutlak ya hanya wujud qadim. Kemudian selanjutnya, ya, jadi yang wujud qadim itu mutlak, sedangkan wujud hudus ini muqayyad. Seperti alam semesta ini tadi sudah saya sampaikan. Wa annal alam mawjudun billah. Nah, sesungguhnya alam semesta ini yang kita
tempati ini, ya, kita ini kan bertempat di planet bumi, ya. Sementara ada planet-planet lain, bahkan jutaan planet lain. Ya, ada bumi, ada matahari, bulan, bintang, ya. Di galaksi Bima Sakti ini kan ada ribuan planet-planet yang lain juga. Ya, kita bertempat di planet bumi ini secara i'tiqad harus kita yakini wa annal alam maujudun billah. Ya. Kita bertempat di planet bumi yang kita tempati ini, yang penduduknya ini sekitar ada 8 miliar ya, seluruh dunia itu maujudun billah, menjadi wujud ya billah dengan Allah. Ya, artinya wujudnya planet bumi ini ya, beserta kehidupan di dalamnya semua billah dengan Allah. Planet bumi ini tidak bisa berdiri sendiri, harus ya terkait dengan planet-planet yang lain seperti matahari. Dengan matahari yang memberikan sinar kepada bumi, maka kehidupan di bumi ya menjadi aktif, produktif ya, karena semua yang ada di bumi ya butuh dari bias energi matahari. Begitu juga Allah menciptakan bulan di malam hari itu sebagai kelengkapannya. Jadi Allah sudah menciptakan kelengkapan. Ya, ketika menciptakan bumi, ini kelengkapan supaya kehidupan di bumi ini berjalan itu ya ada matahari, ada bulan dan juga ada bintang-bintang itu. Nah, semua itu harus kita yakini maujudun billah. Menjadi wujud, menjadi ada karena Allah. Maka jangan sampai kita secara tauhid ya kemudian terjebak pada pemikiran dan teori bahwa alam semesta ini ya, menjadi ada ya karena proses alam. Jangan diikuti pemahaman yang ini ateis ya. Karena dianggap proses alam semesta seisinya ini hanya proses alamiah, tidak ada keterkaitan dengan Tuhan. Ya. Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi memberikan pondasi bahwa annal alam, sesungguhnya alam semesta ini maujudun billah. Harus diyakini bahwa maujudnya, adanya semua dengan Allah. Tanpa Allah mustahil ada. Itu. Lah, wujud alam ini sebagai tadi wujud yang kudus, yang baru, ya. La binafsihi, tidak dengan dirinya, maksudnya bumi tiba-tiba jadi sendiri, ya, itu tidak. La binafsihi, tidak dengan dirinya, tapi dengan Allah. Walali nafsihi, dan juga tidak dengan bagi dirinya. Ya, semua sudah diatur oleh Allah, ditetapkan oleh Allah di Lauhil Mahfud, kemudian berproses di alam ini menjadi sunatullah, dan sunatullah ini ya berlaku di dalamnya apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, muqayyadul wujud. Nah, wujud-wujud yang di alam semesta ini menjadi muqayyad, terbatas. Karena dia wujud baru. Wujud yang saling terkait. Bumi ini enggak bisa ya tidak membutuhkan dengan wujud bulan matahari, enggak bisa. Bagaimana kita bisa membayangkan kalau dalam 24 jam itu enggak ada sinar matahari? Pasti kehidupan menjadi punah di
bumi ini. Itu. Maka disebut muqayyad. Jadi kehidupan di bumi ini muqayyad, terbatas. Ya, kalau nggak ada bulan, nggak ada matahari, ya secara otomatis nggak ada proses ya terjadinya hujan. Ya akhirnya kehidupan di bumi bisa mati dengan sendirinya. Maka bumi sifatnya muqayyad karena masih ketergantungan dengan planet yang lain, dan hakikatnya ya Allah lah yang mengadakan ya semua piranti yang ada di alam semesta ini. Jadi muqayyadul wujud bi wujudil haqqi fi dzatihi. Jadi semua wujud yang ada di alam semesta ini ya hakikatnya enggak lepas ya dari wujudul haq, yaitu wujudnya alam semesta dan seisinya, yaitu diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wujud alam semesta ini tidak berdiri sendiri. Wujud alam semesta ini ya dengan wujudul haq itu. Jadi kalau ada orang paham bahwa alam semesta ini ya berlaku hukum alam, artinya tidak terkait dengan Tuhan, yaitu tidak benar. Di sini dijelaskan illa biwujudul haq. Jadi wujud alam ya illa biwujudil haq. Ya. Kemudian selanjutnya jadi wujudnya alam itu wujudul alam illa biwujudil haq. Wujudnya alam ini ya kecuali dengan wujud al-haq. Jadi tidak mungkin ada kalau tidak ada al-haq. Kemudian berikutnya al-haqqu maujudun bidzati. Sedangkan hak ini menjadi maujud bidzatihi dengan zatnya. Ya. Maujudun bidzatihi. Wal alam maujudun bih, sedangkan alam itu menjadi maujud ya bihi dengan al-haq. Jadi al-haq maujudun bidzatihi, sedangkan wal alam maujudun bih. Alam menjadi ada ya karena diadakan oleh al-haq, sedangkan al-haq maujudun bidzatihi. Nah, ini prinsip-prinsip dalam memahami alam semesta ini sudah disampaikan oleh Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Kemudian selanjutnya terkait dengan ikhtira. Apa itu ikhtira? Ini. Sa'alani waridul waqti an itlaqil ikhtira alal haqqi ta'ala faqultu lahu ilmul haq bi nafsi ainu ilmihi bil alam itlam yajal al alim al-alim masyhudan lahu ta'ala wa in tasabba bil adam wa lam yakun al-alam lam tazal mawjudah fa ilmuhu lam yazal mawjudan wa ilmuhu bi nafsihi ilmuhu bil alam ilmuhu bil alim fa ilmuhu bil alim lam yazal mawjudan fa ilmul alim fi hali adami wa aujadahu ala suratihi fi ilmihi. Ya, jadi ikhtira itu proses tadi penemuan. Kalau kholako atau kholak, kholako yahluku, ya, itu maknanya mencipta. Maka Allah sebut sebagai kholik, makhluk sebagai Allah sebagai al-kholik, sedangkan alam sebagai makhluk. Nah, kemudian di dalam proses alam ini, ya, proses alam semesta ini, ternyata ada peran manusia dalam proses untuk menghidupkan
dunia ini menjadi dinamis ya, dengan berproses ya, dari zaman dahulu kala ya sampai zaman modern. Nah, ini di alam semesta ya terjadi proses yang namanya ikhtiro, yaitu penemuan hal-hal yang baru. Ya, contoh kalau di zaman sekarang ya, munculnya HP ya, yang sekarang semua orang bisa megang, ini namanya penemuan. Penemuan ini yang menemukan adalah makhluk itu. Lah, di sini nanti akan dijelaskan tentang hakikat ikhtiro ini. Ya, seperti munculnya teknologi modern ya dalam berbagai bidang. Ini kan munculnya ikhtiro ya seiring dengan kesungguhan mereka dalam melakukan penelitian, sehingga menghasilkan hasil penelitian yang berkembang pesat ya dalam dunia modern. Nah, Syekh Muhyiddin Arabi sudah menjelaskan, fal ikhtiro la yasihhu illa fi haqqil abdi. Jadi penemuan yang dihasilkan oleh penemuan-penemuan baru yang ada di alam semesta, ya contohnya penemuan pesawat ya terbang, dulu kan nggak ada, mobil, sekarang tambah model komunikasi, HP, Android ya, dan semua sarana kemodernan. Dulu nggak ada internet, sekarang ada internet. Gitu. Ini semua ya menurut penjelasan Syekh Muhyiddin Ibn Arabi bahwa ikhtiro ini tidak mungkin ada kecuali fi haqqil abdi, kecuali itu menjadi domain seorang hamba. Lah, abdun ini sifatnya umum. Siapapun yang melakukan penelitian kajian secara mendalam, maka bisa menemukanlah hal-hal yang baru. Ya, proses teknologi ini kan dilatar belakangi dengan penelitian dan kajian yang mendalam. Akhirnya menghasilkan penemuan-penemuan baru di dunia modern. Lah, ini dalam prosesnya ini menjadi hak seorang hamba. Seorang hamba yang aktif, produktif, melakukan kajian yang mendalam dengan dibantu ya sarana penelitian ya, pasti akan menghasilkan sebuah hasil produk yang bisa digunakan sesuai dengan kepentingannya. Ada juga misalnya ada hamba, sama-sama hamba, tapi tidak mau menggunakan potensi akal yang sudah diberikan oleh Allah dan tidak mau melakukan penelitian apa-apa, ya pasti tidak akan bisa menghasilkan apa-apa. Nah, dalam memandang penelitian ini, ya ini kok kebanyakan hasil kajian dan penelitian terkait teknologi modern kok yang menemukan itu ya kebanyakan secara agama itu bukan Islam gitu ya. Nah, inilah menunjukkan bahwa Allah ya memberikan potensi yang sama kepada siapapun, tinggal mereka mau menggunakan, memaksimalkan atau tidak. Maka sekalipun penemuan teknologi itu dihasilkan dari orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tetap Allah berikan. Karena dia sudah bisa memberdayakan potensi akal melalui sebuah kajian dan penelitian yang mendalam, sehingga lahirlah
penemuan baru. Lah, dalam melihat penemuan baru ini, sekalipun ini hak bagi hamba, ya, tapi harus dipandang secara hakikat bahwa seorang bisa menemukan teknologi baru atau teknologi modern, ya, secara hakikat ini. Itu kan karena dia ada akal. Ya kan, ada akal. Kemudian dan tentunya dia hidup. Dan tentunya dia ada ruh. Gitu. Dan ruh itu min amri Rabbi, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Ya, artinya siapapun yang menemukan penemuan-penemuan baru dalam hal teknologi, ya, ini hakikatnya juga tetap sumbernya dari Allah. Ini kalau diurai secara hakikat. Ya, contoh kayak yang menemukan listrik misalnya, siapa dia? Coba dilacak. Dia bisa menemukan itu kan karena ada akal, akalnya terus berpikir. Nah, akalnya berpikir itu kan ada ruh. Coba kalau ruhnya nggak ada, bisa berpikir nggak? Jadi artinya secara hakikat, ya, apapun munculnya teknologi baru, hakikatnya tetap bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi dalam proses penemuan, proses ikhtiar penemuan, ini menjadi hakul abdi, ya, hak seorang hamba. Kalau dia bersungguh-sungguh menggunakan piranti akal yang sudah disediakan oleh Allah dengan maksimal sehingga menemukan hal baru, maka di sini kalau dia paham tentang hakikat asal usul alam semesta, dia akan menjadi orang yang bertauhid. Karena hakikatnya semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau mereka hanya menggunakan akalnya tok, ya, terus menemukan temuan-temuan baru, ya, modern, karena tidak ingat asal usul, ya, kejadian alam semesta termasuk dirinya, termasuk potensi akal, ya, itu bisa menjadi aktif ya karena ada ruh dan ruh itu milik Allah. Maka akhirnya orang yang menafikan, ya, tentang ketuhanan ini menjadi ateis. Ya, dia bagus menemukan sebuah penemuan karena tidak terkoneksi dengan hakikat alam semesta, ya, dalam pemahamannya yaitu ilmu tauhid. Ya, akhirnya dia menjadi ateis bahwa saya bisa ini ya karena akal saya. Padahal akal dia ini kalau nggak ada ruh juga nggak bisa berfungsi, dan akal ini yang desain, yang bikin siapa? Gitu. Jadi disinilah Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi menjelaskan annal muhtaru alal haqiqat la yakunu muhtaruan illa hatta yahtiramis saluma yuridu irazu fi wujud fi nafsihi awalan. Bahwa proses penciptaan ini ya ada alurnya. Itu tadi melalui kajian, penelitian. Kalau yang terkait dengan teknologi modernnya pasti ada sarananya, pirantinya, dukungan-dukungan, ya, baik secara peralatan itu semua mendukung. Gitu. Nah, ini mayuridu ibrazahu, ini merupakan sebagai sebuah proses ketika Allah ingin hendaki munculnya misalnya sebuah teknologi baru, ya, proses secara naturalnya, sunatullahnya, ya, sebagaimana yang terjadi, yaitu melalui orang-orang yang mau berpikir secara keras. Gitu. Jadi Allah punya kehendak ingin menjadikan teknologi modern,
ya pada tahun 2024 misalnya ada teknologi-teknologi baru, ya Allah sudah mendesain, Allah sudah menentukan. Cuma proses perwujudannya ini yaitu tadi melalui sebuah alur sunatullah. Oh, si A ini rajin berpikir, merenung, kemudian dikasih fasilitas, akhirnya melahirkan sebuah penemuan baru. Ini yang disebut secara hakikat bahwa penemuan-penemuan yang ada di alam semesta ini termasuk penemuan teknologi modern, yaitu sudah ada dalam skenario Allah, ya, tapi prosesnya harus melalui sunatullah. Lah, bagi seorang hamba yang melakukan sebuah kajian penelitian, ya ini ya dia akan diberikan hak oleh Allah bisa menghasilkan sebuah produk. Maka di sini akan terlihat kalau dia orang ahli tauhid menemukan temuan baru, pasti Allahnya didahulukan. Ini semua dari Allah. Tapi kalau yang menemukan itu orang yang tidak kenal tauhid, ketika dia menemukan sesuatu yang baru, oh ini hasil saya, ini penemuan saya. Itu sehingga terhijablah dia dalam memandang Allah Subhanahu wa taala. Maka itlam yazal al-alam mashudan lahu ta'ala. Maka masyhudan harus dipandang, ya, kembali kepada Allah secara hakikat. Sehingga akhirnya bisa menjadi bertauhid, mengesahkan Allah. Tidak merasa dirinya ini sebagai orang yang bisa menemukan sesuatu yang baru, tapi dia memahami dirinya hanya sebagai perangkat yang dijadikan sebagai sarana oleh Allah untuk lahirnya sebuah hal-hal yang baru atau yang disebut dengan ikhtiraq, yaitu penemuan-penemuan baru tadi. Karena itu fala yang bagi, maka tidak layak lil muhtari, bagi orang yang menemukan, ayang duro ila hadin, untuk melihat kepada seseorang, illa mahadasa indau khosotan, kecuali kepada sesuatu yang baru yang di sisinya, ya, khususnya in aruda ayyal tadda wa yastami'a bila datil ikhtiraq. Itu apabila dia ingin menikmati dan mendengar dengan kenikmatan temuan tadi. Jadi maksudnya fala yang bagi ini tidak selayaknya, ya, seorang yang menemukan sesuatu itu, ya, melihat kepada seseorang, maksudnya hanya melihat secara lahiriah, ya, misalkan ada saintis-saintis baru, ya, nah, ini bahwa hakikatnya saintis-saintis ini hanya sebagai sarana untuk proses wujudnya teknologi baru yang pada hakikatnya semua itu sudah ada dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh berhenti sebatas melihat yang dohir. Oh, ini penemuan si A, itu tidak. Tapi ya si A ini bisa cerdas, bisa menemukan sesuatu, ya pasti karena ada Allah yang memberi akal, yang memberi hidup itu, ya. Kemudian selanjutnya, termasuk penemuan-penemuan dalam hal, ya, ilmu Islamic Studies, ya, ilmu kajian Islam. Kan Islam ini kalau zaman Nabi itu kan
belum ada disiplin-disiplin ilmu baru ya, seperti fikih ya. Secara substansi sudah ada, cuma pembagian menjadi fikih, usul fikih, kemudian tafsir, kemudian ilmu nahwu, ilmu balaghah, ilmu tajwid ya. Ini kan temuan para ulama gitu. Dalam bahasa juga muncul ya, seperti kayak di dalam Al-Qur'an itu kan proses ya penulisan Al-Qur'an yang dulu zaman Nabi itu belum ada kaidah-kaidah penulisan. Ya. Kemudian para ulama melakukan sebuah istihad, ini yang disebut ikhtira. Akhirnya lahirlah teori ya, tentang memberikan harokat pada huruf Arab. Ya. Kemudian akhirnya ada teori ilmu tajwid untuk yang berkaitan dengan tata cara membaca Al-Quran, khususnya makhorijul huruf. Kemudian terkait dengan tata bahasa, lahirlah ilmu nahwu shorof. Ya, mulai dari amsilatut tasrif, ya, jurumiyah, imriti, alfiyah, ini semua kan ikhtira, penemuan para ulama-ulama itu. Maka wa aksar ulama bil ikhtira al bulagha itu. Kebanyakan para ulama yang menemukan ya terkait dengan ya para ulama yang membidangi bahasa, misalnya muncullah sastra Arab ya, teori-teori itu ya. Wal muhandisun, muhandis itu para insinyur yang melahirkan banyak sekali temuan-temuan tentang teknologi ya, dari yang model sederhana sampai yang terbaru. Ini kan hasil jerih payah seorang hamba yang berpikir secara keras kemudian melahirkan yaitu temuan-temuan baru ya dalam hal muhandisun, teknologi. Wa min ashabis suna'i, dan dari orang-orang yang melakukan sona'i, yaitu ya apa itu kayak semisal penciptaan percetakan ya. Fahaulai aksarun nasi ikhtira'an wa adkarum fitratan wa asyadduhum tasarrufan liukulihim. Nah, kebanyakan mereka bisa menemukan hal-hal yang baru tadi ya karena memang wa adkahum fitratan, Allah sudah memberikan potensi kecerdasan. Kalau itu ya potensi akal dan kecerdasan itu kalau digunakan secara baik, secara serius, maka akan menghasilkan tadi ikhtira tadi. Dan wa asatum tasarrufan likulihim, dan dia benar-benar bisa menggunakan potensi akalnya. Faqad sahhat hakikatul ikhtira, maka sah hakikat ikhtira temuan itu bagi orang yang telah melakukan istakhroja bil fikri, orang yang telah berusaha keras melakukan kajian dan pemikiran yang mendalam bil fikri itu, sehingga muncul temuan-temuan tadi. Jadi ya siapapun itu gitu, jadi tidak melihat beriman atau tidak beriman ya, buktinya ya yang menemukan teknologi ya itu kadang dia tidak beriman, tapi dia menggunakan fasilitas yang diberikan Allah, yaitu potensi akal itu ya, digunakan secara serius, akhirnya melahirkan temuan-temuan baru. Wala ilmu ghairu bil quwwil wal bari subhanahu wa ta'ala, sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa aliman bil alam. Nah, sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala terkait dengan dinamika kehidupan di alam semesta, Allah senantiasa mengetahui apa yang terjadi di alam semesta. Semua atas pengetahuan Allah. Namun dalam proses perwujudannya ini yang menarik.
Ternyata melalui proses yang disebut sunatullah. Sunatullah inilah sebagai proses yang natural, tapi di situ ada ketetapan Allah. Oh, ini orang aktif mau berpikir secara mendalam, akhirnya menemukan sesuatu yang baru. Itu. Fa itu qad sabata indal ulama billah kidamu ilmihi, dan semua ulama sudah menetapkan bahwa apa yang ada di alam semesta ini sudah ada dalam ilmunya Allah itu pada zaman kidam itu ya di awal itu sudah dijelaskan, yaitu pada alam qadim, yaitu ahadiyat, wahdat, wahidiyat itu semua Allah sudah menetapkan di Lauhil Mahfudz itu. Soal perkembangan teknologi dan soal pergerakan alam semesta ini semua sudah ditetapkan oleh Allah di alam qadim atau yang disebut dengan Lauhil Mahfudz itu. Ya. Kemudian selanjutnya, wa idza kana hadza fala yasiku wujudnya min adam. Wa qad dalal burhan ala wujudina, dan sungguh telah menunjukkan bukti tentang wujud kita, diri kita ini termasuk alam dan sekitarnya, ya. Itu an adamin, dari tidak ada. Gitu. Maka teori martabat 7 itu paling mudah ya untuk memahami konsep ya wujud min an adam. Karena ya hakikatnya kalau diurai ya dari tidak ada menjadi ada. Kita ini sekarang ada, dulunya tidak ada, nanti akan menjadi ada. Jadi min adam ila wujud. Wala anhu ilmuna wa arada wujuduna wa aujadan ala surah as-sabitah. Dan setelah itu berproseslah ya terkait dengan wujud kita, Ali misalnya. Oh, prosesnya ya melalui bapak ibu saya, kemudian akhirnya menjadi lahirlah saya. Nah, ini sesuai dengan apa yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa aujadan ala surah as-sabitah, akhirnya wujudlah rupa yang telah tetap. Oh, dengan konstruksi postur seperti ini, wajah seperti ini namanya surah as-sabitah. Oh, yang namanya Ali ya bentuknya seperti itu. Dan semua makhluk, semua hamba yang lahir di bumi semua sudah punya desain dan ya catatan hidup masing-masing. Lah surah yang sudah nyata ini disebut sebagai surah as-sabitah ala fi ilmihi. Jadi wujud saya ini ya sudah ada dalam ketetapan Allah fi ilmihi, yaitu pada saat masih di Lauhil Mahfudz itu fi ilmihi. Wa nahnu ma'dumun, kami semua ini dari tidak ada, makdum dari tidak ada. Fala ikhtira' fil misal, ya, maka tidak ada penemuan dalam misal, falam yabqa ilal ikhtira', dan tidak akan tetap kecuali penemuan fil fi'li, yaitu ya setelah melakukan sebuah proses tadi. Orang mau melahirkan sebuah penemuan teknologi ya pasti melalui sebuah kajian, nggak bisa ujuk-ujuk terus ada jadi, itu enggak, tapi ada proses sunatullahnya itu. Fatahakkum madzakarnahu, maka semakin yakin ya apa yang telah kami sebutkan, bahwa fa in syi'ta wasaftahu bil ihtir wa damul misal wa in syi'ta nafaita hadza anhu nafaitahu walakin ba'dawika alama alam tahu. Jadi dari penjelasan Syekh Muhyiddin Arabi bahwa apapun wujud penemuan baru di alam semesta ini tidak ujuk-ujuk. Ya, artinya sudah ditetapkan di Lauhil Mahfudz, yaitu di wujud qadim. Kemudian berproses di wujud baru ya
kemudian berproses dari zaman ke zaman. Nah, dari zaman ke zaman ini Allah sudah mendesain ketetapannya. Nanti di tahun 2000 akan lahir teknologi ini semua sudah ada dalam ketetapan Allah. Maka secara tauhid, ya pandangan kita tidak boleh silau ketika ada orang menemukan penemuan-penemuan baru tanpa mengembalikan kepada Allah. Karena hakikatnya itu sudah ditetapkan oleh Allah. Soal munculnya dari siapa, nah, ini di sini dijelaskan tergantung dari kesungguhan siapapun itu. Kalau ada orang yang bersungguh-sungguh sekalipun dia tidak beriman, tapi bersungguh-sungguh menggunakan potensi akalnya, akhirnya menemukan sesuatu baru, tetap apa yang ditemukan itu tidak lepas dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi secara akidah ya bahwa Allah ini sudah mendesain alam semesta sampai hari kiamat, termasuk di dalamnya segala teknologi yang baru. Namun prosesnya tetap melalui sunatullah tadi. Lah sunatullah ini kembali kepada proses yang terjadi pada setiap masyarakat ya pada eranya, apakah dia mau melakukan kajian penelitian atau tidak. Kalau dia melakukan kajian penelitian dengan memanfaatkan potensi akal, pasti akan menemukan sesuatu yang baru. Namun demikian dalam ilmu tauhid yang diajarkan oleh Syekh Muhyiddin Ibn Arabi harus dipandang segala yang baru dari hasil temuan ini tetap hakikatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup sampai di sini, mudah-mudahan manfaat